Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, N1 Gunung Kidul. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang sedekah. Minggu pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu pengertian sedekah, kemudian apa hukum bersedekah. Kali ini kita akan belajar tentang ketentuan sedekah. Sedekah ini ada dua macam. Yang pertama sedekah biasa dan yang kedua sedekah jariah. Sedekah biasa ini memberikan barang atau harta yang cepat habis. Contohnya seperti makanan atau minuman. Misalnya ketika di kelas kita berbagi makanan, kita berbagi jajan dengan teman kita, teman kelas kita, maka itu terhitung sebagai sedekah dan mendapatkan pahala. Nah, selain sedekah biasa ada namanya sedekah jariah. Kalau sedekah jariah, ini memberikan harta atau benda yang tahan lama. Kalau biasa tadi kan cepat habis, kayak makanan minuman. Tapi kalau yang jariah, ini harta bendanya yang tahan lama dan selalu memberikan manfaat. Contohnya, misalnya kalian memberikan sedekah berupa Quran. Dan Qurannya ditaruh di masjid atau ditaruh di madrasah. Nah, selama Quran tersebut digunakan untuk dibaca oleh orang, digunakan untuk belajar, maka di samping orang yang membaca dapat pahala, kalian juga akan ikut mendapatkan pahalanya juga. Dan itu terus mengalir meskipun orang yang memberikan sedekah itu sudah meninggal dunia. Contoh yang lain misalnya kita memberikan uang sedekah ke masjid. Di masjid, uang yang kita sedekahkan digunakan untuk pembangunan masjid. Misalnya untuk memperbaiki yang rusak atau membuat mengecat, membuat apalagi misalnya tembok, kemudian ya bangunan ya, bangunan masjid ya. Nah, selama bangunan masjidnya itu digunakan untuk beribadah, untuk sholat, baca Quran, kegiatan keagamaan yang lain yang mengandung unsur ibadah, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya, begitu. Nah, syarat sedekah ini ada 5 ya di sini. Yang pertama, mempunyai kelebihan harta atau memiliki keinginan bersedekah meskipun dalam keadaan sulit. Nah, jadi orang yang bersedekah ini ada kelebihan harta ya, dan ada keinginan bersedekah nih, meskipun orang tersebut dalam keadaan yang susah. Yang kedua, harta yang disedekahkan adalah harta yang halal, ya. Yang ketiga, ketika bersedekah kita niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak menyakiti perasaan si penerima, ya. Jadi ketika kita bersedekah kepada orang misalnya, kita nggak boleh tuh ngungkit-ngungkit, aku pernah ngasih dia ini. Nah, itu nggak boleh ya, tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian karena takut nanti dikhawatirkan bisa menyakiti perasaan si penerima. Lalu yang kelima, syarat sedekahnya adalah tidak berbuat riak. Ya, tadi yang pakai sebutkan ya, yaitu menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan kepada orang lain. Nggak boleh pamer-pamer, ya itu artinya pamer. Selanjutnya, rukun sedekah ini sebenarnya ada dua. Ya, hanya orang yang menerima sedekah dan orang yang memberikan sedekah. Untuk di dalam sedekah ini sebenarnya nggak ada ijab kabul dan nggak ada yang barang yang disedekahkan. Karena nanti di bentuk sedekah itu, sedekah tidak hanya berupa harta, tapi nah ada 5 macam tuh. Ada sikap, ada lisan, ada pikiran, dan juga tenaga. Selain harta kan ini ada 4 nih. Itu nggak ada barangnya kan. Berarti yang rukun sedekah cuma 2 ya. Orang yang menerima sedekah sama orang yang memberikan sedekah. Sedekah yang biasanya kita tahu itu kan hanya satu, hanya berupa harta kan. Contohnya misalnya memberikan uang, ngasih pakaian, barang yang bermanfaat itu kan berupa benda atau yang bisa kelihatan, yang bisa dipegang. Nah, ternyata sedekah itu nggak cuma harta, ada bisa sikap, lisan, pikiran, dan tenaga juga bisa jadi sedekah. Sikap contohnya bagaimana, Pak? Sikap contohnya kita tersenyum, menyambut tamu, dengan baik ya, dengan teman juga bersikap baik, menyingkirkan penghalang di jalan. Nah, sikap-sikap tersebut itu termasuk ke dalam sedekah. Yang ketiga, bentuk sedekah bisa berupa lisan. Contohnya mengucapkan dan menjawab salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan mendoakan. Salam kan artinya mendoakan keselamatan ya. Kemudian contoh yang lain, sedekah lisan itu berupa zikir. Zikir, doa yang setelah yang kita lakukan setelah sholat itu ya.
ataupun di luar saat juga bisa. Zikir kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Dan selain zikir ada juga melafalkan kalimat talbiyah. Subhanallah, Masya Allah, ya. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Kemudian bentuk sedekah yang keempat, ini berupa pikiran. Contohnya mengajarkan ilmu atau memberikan ide-ide kebaikan. Seperti Bapak Ibu guru di madrasah ya yang mengajarkan ilmu, mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak, kepada para siswa, ini insya Allah berupa sedekah. Karena nanti ya semoga sedekah jari menjadi sedekah jariah karena ilmu yang disampaikan kemudian dipraktekkan, misalnya nanti ada siswa juga yang jadi siswa yang jadi guru, nanti kan berarti kan guru, nanti siswanya jadi guru, terus nyampaikan ke siswa lagi, terus itu kan nggak putus-putus tuh. Nah, namanya itu sedekah jariah. Makanya ada sebuah hadis yang menyatakan sedekah jariah ada tiga macam kan. Yang pertama amal yang tidak terputus ya, meskipun orang yang sudah meninggal tadi satu sedekah jariah. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat dan ketiga doa anak kepada dua orang tuanya. Nah, tuh. Mari kita pakai sengaja ya kepada anak semua agar bisa nih tiga-tiganya kita lakukan. Sama sedekah jariah kita punya uang, kita sedekahkan ke masjid, masjidnya dibuat untuk ibadah terus-menerus kita dapat pahalanya. Nggak putus-putus. Kedua, kita jadi anak yang soleh, ya kita doakan orang tua kita, baik yang masih ada maupun misalkan yang sudah meninggal dunia, kakek-kakek kita doakan. Karena doa tersebut pasti juga akan sampai karena kan mengalir itu hanya pahala jariah kan. Dan yang ketiga tadi ilmu yang bermanfaat. Manfaat ketika dapat ilmu, anak-anak belajar sesuatu dan itu baik, silakan dipraktekkan, silakan dilaksanakan, diamalkan, begitu ya. Dan yang terakhir, sedekah ini bisa berupa tenaga, contohnya membantu pembangunan masjid, musola, pondok pesantren, madrasah, jalan, dan lain-lain tenaga yang kita keluarkan untuk proses pembangunan tersebut akan mendapatkan pahala sedekah. Lanjut materi selanjutnya adalah tata cara bersedekah. Bersedekah dapat dilakukan dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun. Tadi kan kita bisa senyum ya, kita bisa berlaku baik dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak melulu sedekah itu berupa harta, tapi juga non harta juga bisa tadi yang sudah kita pelajari. Yang kedua, tata caranya memperhatikan syarat dan rukun-rukun sedekah. Ya, tadi sudah kita pelajari apa syarat dan rukun-rukunnya. Lalu yang ketiga, memperhatikan skala prioritas atau urutan dalam memberikan sedekah. Nah, ini yang perlu kita tahu ya. Jadi kita sedekah ke siapa dulu sih? Yang paling utama yang kita dahulukan tuh siapa? Nah, ada skala prioritas. Siapa yang didahulukan? Urut dari nomor satu, kedua orang tua. Ya, jadi dua orang tua kita itu berada di posisi pertama yang kita dahulukan untuk kita berikan sedekah. Termasuk mertua, misalnya sudah menikah, gitu ya. Kedua, sanak keluarga atau kerabat, adik, kakak, kemudian kakek, nenek, atau sepupu, ponakan, itu masuk dalam sanak keluarga. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, orang-orang miskin. Baru ke tetangga dekat, setelah itu ke tetangga jauh, baru ke teman sebaya, saya Ibnu Sabil, dan yang lain-lain. Nah, coba lihat gambar itu. Ada orang ngasih makan kucing. Ternyata memberi makan hewan dan menyiram tanaman juga termasuk sedekah loh. Iya, kita ngasih makanan ke hewan, kemudian menyiram tanaman, kan itu sebagai bentuk rasa sayang kita kepada makhluk-makhluk Allah berupa hewan dan juga tumbuhan. Materi terakhir kita akan membahas tentang hikmah sedekah. Hikmah adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan ibadah. Nah, bagi orang yang bersedekah, orang yang memberikan sedekah, ini sedekah dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak, kita bagikan kepada orang lain, itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah selaku yang memberi nikmat kepada kita. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama. Insya Allah kalau kita berperilaku baik, kita saling menghormati dengan teman kita, maka akan tercipta rasa kasih sayang. Yang ketiga, ikut merasakan penderitaan orang lain, ya, karena mungkin ada orang-orang yang tidak seberuntung kita,
Jadi kita bisa merasakan juga, oh ada orang yang ternyata hidupnya kurang beruntung gitu. Yang keempat, bisa mempererat tali silaturahmi, kemudian juga dilapangkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya, dapat membersihkan diri dan harta dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Lalu bagi orang yang menerima sedekah, orang yang menerima sedekah itu bisa merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin orang yang kurang beruntung yang nggak punya makanan, terus kita kasih makanan, dan juga bisa menikmati, ikut merasakan apa yang dimiliki juga oleh orang lain. Yang kedua, bisa menghilangkan perasaan hasad, iri, maupun dengki. Kemudian bisa meringankan beban ekonomi yang harus ditanggungnya dan bisa mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan. Jadi yang mempererat tali silaturahmi tidak hanya yang menerima sedekah, tapi juga yang memberikan sedekah. Nah, yang terakhir, hikmah sedekah bagi masyarakat. Yang pertama dapat menolong orang yang lemah dan kesulitan. Kedua, menghilangkan jarak antara si kaya dan miskin. Dan yang ketiga, mendidik masyarakat untuk memiliki jiwa dan rasa kepedulian sosial. Nah, anak-anak, kita sudah selesai tiba di akhir materi untuk rangkuman pada bab sedekah. Ya, yang pertama, kita pengertian sedekah. Sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa suatu barang, uang, atau yang lain tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini pada umumnya berupa benda atau harta. Namun, sedekah dapat pula bisa berupa pikiran, tenaga, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Sedekah berupa harta atau benda yang memiliki daya tahan lama dan terus memberikan manfaat disebut sedekah jariah, yang mana pahalanya terus mengalir meskipun orang yang memberikan sedekah sudah meninggal dunia. Sedekah biasa, ini sedekah yang dalam bentuk barang cepat habis, contohnya makanan dan minuman. Adapun hukum asal memberikan sedekah adalah sunnah, namun bisa berubah-ubah menjadi hukum wajib, mubah, kemudian haram, tergantung pada situasi dan kondisinya. Nah, yang terakhir, sedekah boleh diberikan kepada siapa saja. Tapi tetap ada nih skala prioritas yang harus diperhatikan. Tadi kan siapa dulu yang kita kasih sedekah? Dari orang tua, sanak kerabat, dan lain sebagainya. Nah, bersedekah juga tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Pak Akia sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, digerakkan hati dan perilaku kita untuk senantiasa bersedekah dengan berbagai macam sedekah tadi yang sudah kita pelajari. Terima kasih, semoga apa yang Pak Kes sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diamalkan oleh semuanya sehingga menjadi pahala jariah. Demikian pesan Pak Kes, anak-anak agar tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, dan bantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.